Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk menyembuhkan dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar satu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Remari Vater, selamat pagi. Dan Bapak Ibu selamat pagi. Bersama pesta Santo Simon dan Yudas, kita hari ini mendengar tentang bagaimana pemilihan para murid Yesus yang disebut 12 rasul. Maka ada satu kata yang menarik adalah disipulus, yang artinya pemuritan. Disipulus yang artinya pemuritan. Maka sebetulnya ketika dunia ini, terlebih Indonesia itu marak dengan gerakan yang namanya disiplin nasional di negeri kita yang sedang carut marut. Nuansa khas yang melekat pada diri para murid yang kerap disebut disciple dan bukan student. Katanya berbeda banget ini. Para murid itu disebut disciple, bukan student. Maka disinilah muncul kata yang kerap kita dengar, yaitu kata disiplin. Dengan kata lain, sikap disiplin itu sangat dekat dengan dimensi pemuritan ala Yesus. Disiplin sangat dekat sekali dengan pemuritan ala Yesus. Dan bersama dengan teladan Yesus, dengan kabinet kerjanya atau bilangan 12 rasul, sebetulnya kita bisa melihat ada 3 hal baik yang diteladankan supaya kita bisa menjadi murid yang benar-benar disiplin. Antara lain, yang pertama adalah intimitas. Sebelum memutuskan pilihan, Yesus itu berintimitas cum Deo, berdoa bersemalam-malam kepada Bapanya. Ia menjalin sebuah relasi intensif, relasi yang personal dengan Bapanya, intimitas. Yang kedua adalah kolegialitas. Ia tidak bekerja sendirian, tapi dia bekerja bersama dengan yang lain yang berangkat dari aneka latar belakang. Adapun 12 disciple sebagai pengganti 12 suku Israel yang termasuk dalam kabinet kerja Yesus antara lain Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus ala Alfeus dan Simon orang Zelot, Yudas Tadeus dan juga Yudas Iskariot. Itu kolegialitas. Yang ketiga adalah responsibilitas. Setiap pilihan itu mengandung yang namanya sebuah tanggung jawab. Respon dan ability, kemampuan untuk merespon. Ini yang seringkali dilupakan. Setiap pilihan itu mengandung sebuah tanggung jawab, respons dan ability, kemampuan untuk merespon. Dan Yesus pun itu memilih dengan sadar dan siap untuk apa? Untuk menerima aneka karakter dan parameter dari para muridnya. Maka kita lihat bahwa Petrus seorang yang sangat temperamen, yang bergelora.
kita bisa melihat Thomas yang sangat skeptis, harus mencucukkan jarinya, dan juga pada akhirnya sampai Yudas yang pada akhirnya orang yang berkhianat. Maka kalau mau otak-atik kata gitu ya, bukankah di antara B dan D itu ada pilihan yang namanya C? B kita bisa melukiskan artinya birth, kelahiran. D, death, artinya kematian. Di tengah-tengahnya ada kata C. C itu adalah choice, pilihan. Maka bukankah di setiap kata sebuah proses dari kelahiran dan kematian ada yang namanya pilihan. Dan pilihan tersebut itu juga terdapat yang namanya sebuah change, perubahan, dan juga chance, kesempatan. Semoga kita bisa mengisi sebagai murid 3 hal tadi, intimitas, kolegialitas, dan juga responsibilitas. Tetapi kita juga bisa mengisi hidup dari proses kelahiran sampai kematian adalah sebuah pilihan. Yang di dalamnya ada sebuah perubahan dan juga kesempatan. Maka di akhir kata saya mau mengatakan, pilihlah cintamu dan cintailah pilihanmu. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita untuk menjadi bisa mengupgrade menjadi murid yang lebih baik dari hari ke hari. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya pagi ini menjadi pagi yang indah untuk kita. Pagi ini menjadi pagi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengupgrade dan juga bisa mencintai Allah dan sesama kita. Maka mari kita hening sejenak. Bapak, terima kasih untuk panggilan hidup untuk menjadi murid-Mu. Bukan kami yang memilih, tetapi Engkau yang memilih kami. Engkau telah juga memberikan teladan yang baik lewat berbagai macam tindakan pengalaman dalam hidup Engkau bersama kami. Semoga ini semua menjadi pembelajaran yang baik untuk kami juga, untuk dapat melihat cinta-Mu yang luar biasa yang penuh dengan pembelajaran untuk kami. Maka berilah kami rahmat yang sungguh kami butuhkan untuk menjadi murid-murid-Mu yang baik dan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.